Lu butuh laptop yang tampil beda, punya fitur modern, kekinian, unik, dan gak ada di laptop yang lain. Atau lu pebisnis muda nih yang butuh fleksibilitas tinggi buat ngejalanin bisnis lu. Atau mungkin lu punya duit nganggur nih dan gak tahu nih mau dipakai buat apa. Udah, mending beli laptop ini aja. Gue yakin laptop ini cocok buat lu. Ya, ini adalah HP Spectre Foldable Laptop. Laptop kelas premium super modern dari HP. Bareng gue Abdul Kotak Game, mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasi biar lu nggak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Spek singkatnya bisa lu lihat di tabel berikut. Kita lihat dulu paket penjualannya ini. Dalam boxnya ini lu bakal dapat unit laptopnya, charger 110 watt, pakai konektor Type-C dan ada port USB Type-A-nya juga. Stylus pen senilai 799.000, USB topo pin, USB hub, soft keyboard Bluetooth dan manual book. Banyak banget pokoknya nih. Form faktornya ini foldable laptop atau bisa dibilang ya tablet juga sih sebenarnya. Desain ini sangat premium, top of the line banget nih dari HP. Saat terbuka penuh, punya ukuran 37,6 x 27,7 x 0,83 cm. Dan saat mode laptop plus keyboard di dalamnya nih, jadi 27,7 x 19,1 x 2,1 cm. Material bodinya terbuat dari recycle aluminium dan recycle plastik dengan balutan warna slate blue with matte finish. Seperti yang bisa lo lihat di sini coy. Nah, untuk mode penggunaannya sendiri karena ini foldable laptop jadi banyak banget nih. Ada desktop mode, posisi dibuka penuh dengan kickstand belakang dibuka untuk menopang laptop dan keyboard digunakan secara terpisah. Tablet mode masih dibuka penuh tapi digunakan secara vertikal nih, layaknya sebuah tablet. Ya, ukurannya emang jadi gede banget sih. Laptop mode nih, layar ditekuk layaknya sebuah laptop, keyboard ditempatkan di atas layar bagian bawah. Ya laptop gitu. Terus ada expanded screen mode. Ini keyboard yang di atas layar digeser lagi sedikit ke bawah. Jadi ada screen tambahan nih di bagian bawah. Posisi touchpad nggak lagi di atas layar. Jadi ya agak ditekuk sedikit dan tangan tuh jadi nggak ditahan layar. Ini jauh lebih aman sih. Terus ada extended screen with detachable keyboard mode. Mirip kayak laptop mode, tapi bedanya ini keyboardnya terpisah coy. Jadi nggak di atas layar. Jadinya ada dua layar atas dan layar bawah. Jadi meskipun mode kayak laptop bentuknya tapi layar tetap luas karena keyboardnya terpisah. Nah, ngomongin layar kita bahas aja nih spek layarnya. Punya ukuran penuh 17 inci, resolusi 2560 x 1920p, aspek rasio 4:3. Jadi mirip kayak monitor CRT zaman dulu nih. Halo anak milenial? Tapi ini tampilannya jadi lebih luas gitu. Untuk di mode laptopnya sendiri, ukuran layarnya ini jadi kecil ya, 12,3 inci dengan resolusi 1920 x 1255 pixel. Panelnya pakai OLED, tingkat kecerahannya 400 nit di mode SDR dan 500 nit di mode HDR. Color gamutnya mencapai 99,5% DCI P3, udah iMac Enhanced juga nih. Yang artinya layarnya ini udah cocok banget nih buat nonton film dengan kualitas iMac coy. Udah low blue light juga nih, jadi aman banget buat mata. Layarnya ini juga touchscreen ya kali enggak gitu kan, udah dapat pen juga masa nggak touchscreen. Jadi kayak ya tablet Windows, tapi ukurannya gede banget. Lapisannya glossy jadi jernih banget dilihat mata. Untuk sebuah foldable laptop, ini bezelnya udah termasuk tipis ya. Oh ya, di bagian bezel ini ada magnet. Ini bisa tempelin stylus pen sekaligus buat ngecas si pennya juga. Jadi ngecasnya ini wireless. Nah, si laptop ini juga punya kamera infrared 5 megapiksel 30 fps. Nah, ini hasil jepretan kameranya. Hasilnya oke ya, udah cukup banget nih untuk kebutuhan seperti Zoom meeting atau live streaming. Masih oke coy. Oh ya, disarankan gunakan kamera di mode vertikal ya, atau mode laptop aja, biar framenya pas. Karena ini infrared kamera, jadi ada fitur lainnya juga nih. Kayak ada gesture sensor nih untuk play and stop video. List fiturnya bisa lo lihat di menu HP Command Center. Ada photo swipe, walk away lock, wake on approach, ada auto screen dimming, privacy alert, dan screen distance screen time. Lengkap banget pokoknya nih. Laptop ini sepaket sama wireless soft keyboard Bluetooth yang bisa dicas wireless di mode laptop atau bisa dicas pakai USB to pogo pin. Keyboard ini nggak punya backlit tapi nggak masalah. Ada satu lampu indikator dan ada switch on off-nya juga. Untuk stylus pen-nya ini dicas wireless, tinggal tempel aja di frame bawah ketika mode laptop. Penggunaan keyboard dan pen-nya ini cukup nyaman ya. Gue yang tiap hari pakai mechanical keyboard agak sedikit butuh penyesuaian, tapi buat lo yang udah terbiasa pakai keyboard laptop pasti nyaman-nyaman aja. Pen-nya juga sama-sama nyaman dipakai. Buat gambar ini enak banget coy. Untuk urusan suara, laptop ini dibekali dengan 4 speaker dari Bang & Olufsen dan juga dibekali teknologi DTS-X Ultra yang surprisingly
Suaranya kenceng banget. Dan detail suaranya itu masih bisa deliver dengan baik gitu. Pokoknya jelas, cocok banget nih buat nonton-nonton film. Untuk tombolnya laptop ini ada tombol power, privacy shutter webcam, dan tombol volume. Untuk portnya ada dua Thunderbolt 4 yang udah ngedukung USB Power Delivery, DisplayPort 1.4, dan HP Sleep and Charge. Pokoknya semuanya fitur Thunderbolt kayak external GPU, docking, dan lain-lain itu bisa banget di sini. Ya meskipun portnya cuma dua, tapi tenang, karena di paket penjualnya lu udah dapat USB hub. Itu ngebantu banget. Untuk konektivitas wireless, laptop ini dibekali dengan Intel Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. HP Spectre Fold dibekali dengan baterai 94,3 Wh yang mampu memutar video 1080p lokal hingga 13 jam. Beneran awet banget coy. Untuk chargingnya, laptop ini dibekali dengan charger 110 watt dengan konektor Type-C yang bisa ngecas 0-100% cuma butuh waktu 2 jaman aja. Ini udah termasuk kenceng. Laptop ini udah pakai sistem pendingin aktif, artinya ada kipasnya. Untuk ventilasinya itu ada di sekitar bodi laptop. SKU laptop yang kami review ini dipakai prosesor 12 Gen Intel Core i7 1250U prosesor dengan litografi Intel 7, 2 performance core, dan 8 efficient core. Total 12 thread dengan base power 9 watt. Nah, base power ini nih yang jadi alasan kenapa laptop ini masih pakai Intel generasi 12. Karena cuma di Intel generasi 12 ini yang ada base power 9 watt. Untuk GPU-nya ini pakai integrated graphics Intel Iris Xe graphics dengan 96 execution unit, udah punya dukungan QSP dan FE1 juga. RAM 16GB LPDDR5 5200 MHz onboard dan storage 1TB PCIe Gen 4 NVMe TLC M.2 SSD. Oke, kita langsung aja benchmark storage-nya pakai Crystal Disk Mark dan ini adalah hasilnya coy. Kecepatan bacanya mencapai 6,5 GB per second dan kecepatan tulisnya ada di angka 3,8 GB per second. Ini udah termasuk kenceng banget nih. Ini udah bisa nge-cover semua kebutuhan lu di laptop ini. Lanjut, untuk benchmark sintetis kita bakal pakai PC Mark 10, 3D Max, Cinebench R20, dan Geekbench 6. Kita benchmark di mode Power, Smart Zen, dan Best Performance. Berikut adalah hasilnya. Skor yang dihasilkan udah termasuk besar ya untuk sebuah laptop foldable tipis dengan prosesor base power 9 watt. Sekarang kita lanjut ke benchmark productivity. Kita langsung tes yang berat-berat nih. Ada render video 4K di Adobe Premiere Pro dan render 3D BMW di Blender. Ini adalah hasilnya. Render video 4K berdurasi 5 menit dengan OpenCL di mode Best Performance selesai dalam waktu 10 menit 28 detik. Hasil ini cukup oke, mengingat laptop ini menggunakan prosesor U-Series yang terkenal hemat daya banget. Untuk tes render 3D BMW di Blender selesai dalam waktu 10 menit 16 detik. Cukup oke, mengingat fungsi utama dari laptop foldable ini bukan untuk render 3D yang berat-berat coy. Selain benchmark sintetis dan productivity, gue juga penasaran gimana kalau laptop ini kita pakai buat main game, bisa atau enggak gitu. Jadi gue coba aja nih main Genshin Impact dan Valorant. Kedua game ini kita uji di mode desktop, pakai resolusi 1080p dan ini hasilnya. Valorant dengan settingan low di mode Power Best Performance dapat rata-rata FPS di angka 50 dan di mode Smart Zen dapat rata-rata 52 FPS. Tipis banget sih bedanya. Genshin Impact setting low di mode Power Best Performance dapat rata-rata 41 FPS dan di mode Power Smart Zen dapat rata-rata 38 FPS. Balik lagi, ini nggak didesain untuk gaming, tapi kalau ditanya bisa gaming atau enggak, ya bisa. Tapi tentunya dengan kompromi performance. Kalau pengen kecil tinggal lu tancap aja nih eksternal GPU. Clock single core tertinggi mencapai 4,7 GHz dengan multicore nyampe 3,6 GHz di mode Power Best Performance. Temperatur tertinggi ada di angka 77 derajat Celcius di mode Best Performance dan idle paling rendah ada di angka 43 derajat Celcius di mode Smart Zen. Termasuk adem nih untuk sebuah foldable laptop yang tipis kayak gini coy. Oke, kesimpulannya nih, HP Spectre Fold ini hadir sebagai jawaban dari HP untuk produk premium yang modern, menawarkan experience penggunaan yang sangat berbeda dengan laptop konvensional. Paket penjualannya lengkap dan fitur-fitur modern jadi value yang sangat menarik dari si laptop foldable ini. Jadi laptop ini cocoknya buat siapa nih? Menurut gue pribadi, laptop ini cocok buat siapa aja yang ingin merasakan penggunaan laptop yang punya fitur kekinian, modern, dan gak pernah ditemuin di laptop biasa. HP Spectre Fold dijual dengan MSRP 75 juta rupiah. Sebuah harga yang menarik untuk menebus teknologi paling baru, terus juga ada garansi ADP selama 3 tahun. Jadi, apa lo tertarik untuk punya laptop ini? Jawab di kolom komentar ya.
Nah itu tadi review HP Spectre Foldable 17CS0005TU dari Kotak Game. Like video ini kalau lu suka, share kalau menurut lu video ini bermanfaat, subscribe juga channel Kotak Game, follow semua sosial medianya juga, biar lu nggak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Gue pamit undur diri, see you next time in our video, and bye-bye guys!